Iya pemirsa, melihat cukup banyak kasus keterlambatan motorik tumbuh kembang anak, terutama di Kota Pekalongan ya, yang sebenarnya bisa dihindari dengan perawatan treatment baby spa dan massage, akhirnya membuat Irana Farodisa yang merupakan seorang bidan yang notabene tahu dong, terbiasa bersentuhan dengan anak-anak, akhirnya terdorong untuk mendirikan Neira Baby Spa. Ia berkeyakinan melalui treatment spa dan pijit bisa membuat kondisi bayi lebih bugar dan tentunya lebih sehat. Perawatan tersebut juga akan merangsang kemampuan motorik dan intelijensianya. Dengan membangun usaha baby spa, ia ingin membagi pengetahuan dan pengalaman tentang manfaat baby spa dan massage dengan banyak orang. Setelah mengikuti kelas private selama kurang lebih 1 minggu dan juga beberapa waktu mempersiapkan konsep dan merinci segala perlengkapan serta peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha, akhirnya Oktober 2013, Ira pun resmi menjalankan bisnis barunya. Fasilitas dan pelayanan apa saja yang coba ia tawarkan dalam usahanya tersebut? Lalu apa saja kendala yang dihadapi di awal-awal ia merintis baby spa? Ikuti perjalanan inspiratifnya bersama saya Yaya Ahmad dalam Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Sebelum menekuni bisnis spa ini, kebetulan basic saya seorang bidan, jadi saya di klinik bersalin biasa menangani ibu-ibu bersalin. Nah, karena terbiasa dengar kayak apa ya, tangisan jeritan ibu bersalin, saya lebih enak sama bayi. Akhirnya saya milih yang ketemu sama bayi-bayi karena lebih adem aja lihat bayi-bayi yang lucu. Ya itu, saya pengalamannya sebagai bidan, biasa ketemu sama bayi-bayi. Kalau untuk baby spa sendiri, saya ikut pelatihan. Saya kebetulan ikut pelatihan secara private. Jadi kalau pelatihan private sama yang enggak, bedanya kalau private itu lebih apa ya, aku ingin segera merealisasikan, segera buka ya. Kalau yang enggak kan, aduh gimana ya, nanti takut enggak ya gitu. Kalau private kan insya Allah lebih mantep karena langsung megang pasien, langsung praktek lapangan. Kalau bedanya yang enggak private, yang kelompok biasanya 20 orang yang pada umumnya itu megangnya itu boneka. Jadi untuk pengen terjun langsung ke lapangan agak-agak takut gitu. Berdasarkan pengalaman teman-teman saya kayak gitu. Nggak lama sih, saya kurang lebih 1 minggu ya, tapi bener-bener seharian full. Jadi karena memang udah ada basic biasa megang bayi ya, bayi baru lahir gitu, akhirnya kan dilatih dikit, bisa. Yuk, insting bisnis Mbak Ira ini akhirnya berbicara. Karena realitanya emang bisnis dengan target pasar anak-anak dan perempuan tidak akan pernah mati. Akan terus berkembang seiring pertumbuhan populasi dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan, terutama yang menyangkut ibu dan bayi. Semua ibu tentu dong pengen memberi yang terbaik untuk buah hatinya. Karena kalau sama bayi itu saya bilang tadi itu adem ya, terus juga saya lihat akhir-akhir ini banyak terjadi keterlambatan motorik tumbuh kembang anak itu. Nah, salah satu manfaat baby spa sendiri ini untuk melatih motorik, terutama motorik kasar bayi ya. Motorik kasar itu bisa dilatih banyak ya, salah satunya dengan berenang. Karena dengan berenang semua anggota itu bergerak. Selain itu dengan jimbol, bola besar itu ya. Terus stimulasi skin touch, jadi kita pijit gitu. Kelihatannya ringan, sebetulnya itu sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang si buah hati. Saya ikut pelatihan itu kalau nggak salah bulan September 2013
saya merealisasikan Oktobernya. Saya mikir, saya udah ngeluarin uang banyak untuk ikut pelatihan private. Terus juga saya mikir, kalau nggak segera saya realisasikan, karena kebetulan waktu itu 2013 di Kota Pekalongan sendiri belum ada baby spa yang berbasis kesehatan ya. Jadi saya mikir kalau nanti kasihan kalau udah anaknya udah terlambat, akhirnya kan PR-nya makin banyak ya. Di rumah sakit itu banyak PR kayak gitu, nggak ditangani sejak dini. Nah, harapan saya ngelatih motorik sejak dini untuk menurunkan angka kesakitan anak gitu ya. Kalau saya di sini ada baby massage, pijat bayi, baby swimming, berenang. Nah, berenang itu juga kelihatan sepele ya. Mungkin orang-orang mikir kayak untuk gaya-gayaan. Sebenarnya saya udah pernah buktiin sendiri, pernah itu ada ya. Pasien datang dia umur 3 bulan, awalnya konsultasi dulu, Mbak ini anak saya kok kata dokter harus dirujuk ke Karyadi ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa pup, kalau mau pup BAB itu dibantu sama alat. Nah terus, oh ya coba kita lihat dulu, karena itu bisa disebabkan karena peristaltik ususnya yang kurang bagus ya. Kita coba ya Pak di treatment, di relaksasi karena bisa merangsang untuk peristaltik usus ya. Setelah itu berenang semua anggota itu gerak. Dicoba ke sini seminggu rutin, tiap minggu rutin. Alhamdulillah dalam waktu sebulan ada kemajuan. Alhamdulillah nggak jadi operasi. Gitu. Nah selain itu kita juga ada terapi batuk pilek. Kita pakainya uap atau nebulizer sama infrared terapi. Gitu. Terus kita juga ada pijat laktasi untuk ibu-ibu yang habis melahirkan atau ada masalah tentang ASI, kadang ada bendungan ya yang menyebabkan keluarnya nggak lancar. Terus ini kok anak saya nggak mau nenen, kenapa? Dia bingung puting, itu masuknya di laktasi. Kita biasanya anamnesa ya, kita ngobrol ada keluhan apa ya. Oh keluhan kayak gini, kita periksa dulu. Jadi tiap anak yang datang tuh nggak harus sama treatmentnya, karena tergantung kebutuhan anak ya. Misal ini anak dengan batuk pilek dan demam sama batuk pilek nggak demam, beda penanganannya. Saya sempat baca-baca jurnal ya, bahwa manfaat baby spa itu udah banyak manfaat positif yang ada, terutama di kota-kota besar dan luar negeri waktu itu banyak. Nah saya lihat di Kota Pekalongan dan sekitarnya sendiri, Pekalongan, Batang, Pemalang itu belum ada. Jadi saya buka, alhamdulillah antusiasme masyarakat Pekalongan, Batang, Pemalang bagus sekali. Tapi memang harus telaten sama berani gagal, karena kan kita mencoba hal baru ya Bu. Ya pastinya menemukan kendala banyak sekali ya Mbak. Waktu itu karena kebetulan edukasi tentang baby spa untuk masyarakat Pekalongan sekitarnya itu masih kurang. Jadi kita perlu ya sosialisasi ya, kita bagikan leaflet ke tempat bidan-bidan, ke tempat ya anak yang imunisasi kayak gitu. Apa sih itu manfaat baby spa? Baby spa itu bukan sekedar untuk gaya-gayaan. Mungkin waktu itu orang tahu baby spa itu sekedar gaya-gayaan. Ternyata untuk manfaat kesehatannya banyak, daripada ya minum obat ya. Misal anak nih diare lama-lama kalau minum obat terus kan memang kurang bagus ya untuk ginjal anak bayi ya. Kita bisa dengan touch up ini dengan massage gitu, terus kita kasih pengertian gimana biar nggak kayak gitu lagi gitu. Kami kebetulan tarifnya juga tengah ya, rata-rata itu nggak yang naik ke atas, nggak itu, jadi bisa dinikmati siapa aja dan nggak harus satu paket berenang sama massage sama itu. Kita tergantung kebutuhan. Misal, Mbak, anakku keluhan gini-gini tapi aku pingin spa,
ya udah ngambil yang paket tengah ini aja, misal massage aja atau kebutuhannya emang untuk swimming aja boleh gitu. Diarahkan. Iya. Lumayan lama ya Mbak, waktu itu kurang lebih 3-4 tahunan ya. Jadi waktu itu saya sempet antara mau maju mundur, tapi saya lihat lagi tujuan awal saya ini sebenarnya untuk ya pingin menurunkan ini ya masyarakat, terutama untuk motoriknya yang pada kurang, biar ini terus keluhan antara ibu-ibu baru, kalau anak saya kayak gini saya harus gimana gitu, untuk stimulasinya gimana gitu. Kadang mereka mikir kalau saya harus ke rumah sakit mengeluarkan biaya segini, tapi kalau di sini kan bebas untuk konsultasi, ya kita kayak sharing ya. Apa yang mereka tanya kita bisa jawab, kita bantu jawab, kita bantu mengatasi permasalahan si buah hatinya. Oh baby be mine. I want you for life. Manfaat untuk jimbol sendiri untuk kekuatan otot ya. Jadi kekuatan otot leher. Adik di tengkurupan gini gimana, otot lehernya udah kuat belum? Terus nanti untuk kedepannya punggungnya, perutnya ini ada masing-masing sendiri kekuatannya. Terus selain itu untuk melatih rasa percaya diri. Jadi gimana rasa percaya dirinya tiap anak menghadapi hal baru gitu. Lulusan sekolah kebidanan ini mencoba menawarkan sebuah konsep menarik, yaitu baby spa berbasis kesehatan. Usaha ini ternyata berkembang cukup pesat pemirsa. Neira Baby Spa menawarkan layanan yang dibuat secara kreatif dan inovatif untuk mendukung tumbuh kembang bayi dan anak-anak di tahap awal yang penting, serta kebutuhan ibu-ibu muda, khususnya ibu-ibu yang habis melahirkan dan juga menyusui. Sementara untuk pelayanan dan fasilitas yang diberikan sangat tepat bagi perawatan bayi dan anak karena modern, lengkap, nyaman, dan tentu saja terjangkau. Untuk modal buka waktu dulu ya kurang lebih 50 juta ke atas. Jadi itu kita alokasikan untuk kontrak rumah waktu itu 3 tahunan ya, terus sama renov bikin kolam dan peralatan yang lainnya kayak timbangan ya, terus peralatan untuk baby spa itu nekring, karena nekring kita juga rutin diganti ya, jadi tetap kita harus punya cadangan, terus mainan-mainan anak, jimbol ya, terus juga minyak telon, karena kita juga butuh minyak telonnya kita sesuaikan sama tiap anak. Kadang anak ini sama ini minyak telonnya beda karena ini ada iritasi, jadi kita sebisa mungkin orang tua datang ke sini itu cuma bawa anak, kita udah nyediain anduk bersih ya, minyak telon, bedak ya, harus tetap modal ini ya, yakin lahir batinnya, karena kita kalau mau memulai bisnis kita harus berani gagal. Nah ini juga bisnis baru, waktu itu saya kebetulan di Kota Pekalongan waktu itu belum ada, jadi saya nekat nih ceritanya, nekat coba, jadi saya mentalnya harus berani gagal saya waktu itu. Saya udah dikasih tahu waktu itu sama orang tua saya, kamu yakin mau resign, mau buka usaha yang belum ada ya, mau mencoba hal baru. Kamu ya alhamdulillah waktu itu bapak saya itu basicnya usaha ya, jadi udah tahu. Kamu harus bisa bertahan 3-4 tahunan, itu harus bisa bertahan, kalau itu kamu pasti ada gagal di 3-4 tahun. Dan ternyata benar omongannya, karena memang waktu itu bener-bener saya baru usaha baru, dan untuk sosialisasi edukasi dari masyarakat sendiri banyak yang belum tahu, jadi memang banyak gagalnya. Waktu itu ya 50-50 ya Mbak ya, jadi ya waktu itu kebetulan karena edukasi masyarakat umum tentang baby spa taunya untuk kalangan atas, yang datang rata-rata kalangan atas. Jadi ya kita akhirnya itu menyisir ya,
door to door. Kadang dari mulut ke mulut baby spa itu nggak mahal kalau lihat manfaatnya dan fungsinya. Karena kan memang air yang kita gunakan bersih, hangat. Jadi butuhlah biaya ya, beda sama yang air di kolam renang masuk gitu kan. Jadi beda. Ada kebetulan sterilisasi. Kita insya Allah alat yang kita gunakan tiap pagi kita bersih dan sterilkan, lebih aman untuk anak, apalagi di masa kemarin pandemi kayak gitu. Terus ya ini kita tambahin alat ini sama ini, dulu masih satu ya. Ya mainan-mainan kan harus rutin diganti ya. Ya kepercayaan ya. Kita selalu membangun kepercayaan kepada customer. Jadi gimana biar customer percaya dan kembali lagi ke sini. Kita harus komunikasi juga ya. Jadi ada customer kita nggak boleh anteng diem aja. Kita tetap ngajak komunikasi, ngobrol, sharing. Akhirnya kan nyaman. Nah akhirnya mereka balik lagi ke sini. Soalnya pernah ada dia bilang, "Mbak aku pernah di tempat A, diem aja Mbak terapisnya." Jadi kurang komunikasi. Servis dan komunikasi. Padahal lebih deket waktu itu dari rumahnya ke tempat si A daripada ke sini. Waktu itu dia dari Kedunguni. Awal merintis dulu, ia harus mengeluarkan kocek yang lumayan besar. Modal sekitar 50 juta rupiah digunakan untuk mempersiapkan berbagai keperluan usaha seperti kontrak rumah, renovasi, lalu membeli berbagai peralatan spa dan berbagai keperluan lainnya. Sadar dengan pentingnya spa baby bagi pertumbuhan balita, ia nggak main-main dalam membangun usaha. Hal tersebut bisa dilihat ya dari detailnya berbagai peralatan penunjang yang dipersiapkan hingga tenaga profesional yang melakukan terapi pada anak. Ini tahap selanjutnya, tahap swimming ya. Kita berenang air hangat ya. Adik berenang air hangat tujuannya untuk melatih motorik kasar. Jadi dibiarkan bebas untuk bergerak semua anggota geraknya. Biar adik membaca situasi di air gimana. Karena dulu waktu dalam perut juga adik berenang terus ya di perut bundanya dengan air hangat. Ini durasinya sekitar 10-15 menit. Strategi khusus saya selalu memantau perkembangan bayi, terutama setelah datang ke sini. Jadi mereka datang ke sini kadang ada keluhan. Gimana setelah dapat treatment kita tanya bagaimana keluhannya, atau udah terselesaikan atau masih. Terus kadang kita sempat beberapa ngasih saran sih. Ya. Jadi kita tetap memantau dan memberi saran-saran. Feedbacknya ya alhamdulillah mereka secara nggak sengaja promosi dari mulut ke mulut ya. Dimana kadang saya nggak sengaja nanya, "Bunda tahu sini dari mana?" Saya tahu dari teman saya, kebetulan dia masalahnya ini, alhamdulillah cocok gitu. Untuk promosi tiap usaha itu penting sekali ya Mbak. Jadi saya biasa promosi lewat medsos ya, karena sekarang zaman makin canggih. Selain itu saya tetap lewat brosur, kalau enggak ya saya ketemu customer langsung, saya ngobrol nggak sengaja, nah itu saya komunikasi. Akhirnya saya secara nggak sengaja juga promosi. Usianya dari bayi baru lahir sampai kadang ada yang sampai 6 tahun ya. Sampai ya ibu menyusui juga ada.
Ada. Kita sekarang ada tambahan terapi jalan, ya. Terapi jalan itu, nah itu untuk menjawab yang tadi motoriknya kurang. Kadang udah terlambat nih orang tua nggak tahu tentang motorik. Apa sih itu motorik? Kenapa sih anak saya umur sekian belum bisa jalan gitu? Motorik jalan, terus stimulasi motorik yang lain. Misal ya, anak umur 9 bulan dia belum bisa bolak-balik, belum bisa merangkak gitu. Apa yang dilakukan orang tua itu kan udah 8 bulan belum bisa bolak-balik. Ini kenapa? Biasanya bayinya obes dan kurang stimulasi. Makanya kita ngasih Penkes tentang stimulasi. Ada. Kebetulan karyawan saya juga dari tenaga kesehatan ya, ada 2, perawat sama fisioterapi. Karena untuk menanganin seorang bayi ya, dan macam-macam karakter bayi. Bayi itu punya karakter yang macam-macam, jadi kita juga harus telaten sabar menghadapinya. Alhamdulillah dari Kalongan Kota, Kabupaten, Batang, Pemalang. Kalau agak rame itu weekend, tanggal merah. Itu sampai berapa, Mbak? Kadang sehari sampai 15. Perlu sekali ya. Jadi kita perlu menjalin relasi yang bagus sama. Kebetulan sebelum saya berdiri sendiri ini, saya dulu bukan sama teman saya ya. Nama Neira itu singkatan saya teman saya. Nah itu Reni, Ra itu Ira. Saya sama teman saya sama-sama bidan. Nah punya tujuan yang sama, ingin melihat ya terutama anak saya sendirilah, nggak muluk-muluk ya, biar nantinya motoriknya bagus dan untuk manfaat EQ-nya juga bagus. Alhamdulillah ya terrealisasi, saya bisa buka. Dan untuk relasi yang lainnya juga penting sekali, terutama ya tenaga kesehatan itu. Untuk mendapatkan relasi, kita harus mendapat kepercayaan dulu dari mereka ya. Setelah itu kita tetap menjalin komunikasi yang baik, terus menyapa yang baik. Jadi kita tetap harus memfollow up ya customer kita yang udah ada, terus juga yaitu tetap menjalin silaturahmi. Maksudnya kita tetap ya posting lewat medsos gitu ya. Kita lewat WA yang udah ke save itu kita tetap diposting. Apa sih manfaatnya? Gimana kabarnya gitu. Mereka tanya sebisa mungkin kita jawab dan memberikan jawaban yang bagus untuk mereka. Misal mereka tanya gini belum bisa, kita bisa dengan cara praktek. Biasanya kita kadang ngasih mereka praktek. Makanya mereka kadang, "Mbak, anakku kok suka kembung gini, gimana?" Terus nggak mungkin kan kita cuma jawabannya omongan, kadang kita perlu praktek. Mungkin mereka yang, oh sana saya yang nggak tahu apa-apa, saya jadi bisa tahu gitu. Ya kita slow aja ya, karena namanya juga manusia ya, banyak karakter. Memang sih kadang bayi nangis kayak gini, kalau kita dibikin pusing, nanti kita sendiri yang pusing. Jadi kita harus tahu trik-trik. Kalau bayinya misal ya, dia umur 8 bulan diajak ke sini, terus biasanya dia hidup sama ayah bundanya aja di rumah, nggak pernah lihat orang baru. Akhirnya ketemu orang baru dia langsung nangis. Jadi kita harus tahu trik-triknya, gimana cara menanganin gitu. Soalnya kalau kita nggak tahu, pusing, orang tuanya panik, kitanya ikut panik. Jadi kita bikin santai. Kalau mau bisnis baru, mau mulai bisnis, kita harus berani gagal ya, karena tiap bisnis itu kalau mau sukses itu pasti ada kegagalan-kegagalan. Pantang menyerah, juga harus sabar, tetap bangun kepercayaan terhadap customer yang udah ada, jangan sombong gitu. Yes, setiap kesuksesan pasti ada struggle, ada perjuangan yang dilakukan. Pun sama seperti Mbak Ira ketika ia berjuang untuk mengenalkan konsep baru dalam melatih motorik kasar bayi melalui terapi-terapi pijat dan spa yang ternyata waktu itu nggak langsung dengan mudah diterima. Butuh waktu lah antara 3 hingga 4 tahun untuk Neira Baby Spa supaya dikenal dan diterima oleh masyarakat.
Ibu muda ini bahkan rela loh menghabiskan waktu berjam-jam untuk melayani customer secara langsung. Dan hal tersebut sengaja ia lakukan untuk mengenalkan pentingnya spa bayi kepada orang tua. Sehingga mereka kemudian mempercayakan perkembangan motorik putra-putrinya kepada Neira Baby Spa. Ini gak semata bisnis untuk mencari keuntungan, tapi juga mengandung nilai-nilai sosial. Neira Baby Spa ingin menjadi tempat yang informatif dan edukatif bagi orang tua untuk saling bertukar tips dan pengalaman tentang kesehatan ibu, bayi, dan anak-anak. Kreativitas, inovasi, dan kerja keras yang dilakukan Ira ternyata membuahkan hasil yang menggembirakan. Dari waktu ke waktu, perkembangan Neira Baby Spa semakin menunjukkan hasil yang positif. Dibuktikan dengan jumlah customer yang semakin hari semakin mengalami peningkatan. Wah, pengen gak sih meniru jejak Mbak Ira? Bisa berkecimpung dalam dunia yang disenangi dan sukses. The purpose of life dalam konsep Ikigai benar-benar dipraktekin ya. Semoga perjalanan dalam membangun usaha baby spa-nya Mbak Ira ini mampu memberikan motivasi baru juga buat kita untuk terus berkarya dengan memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang mudah, mulai dari sekarang. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.